Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa tafaddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yafqalu bihal mizan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidzah, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus ketua DKM kita yang barusan menyampaikan kalimahnya, Bapak Haji Sumari dan jajarannya, dan ketua RW 012 Wahibul Wilayah Bapak Humaydi Soleh beserta jajaran, dan seluruh Bapak Ibu jamaah Majelis Maulid Masjid Al-Muhajirin Keranggan Permai, yang mudah-mudahan malam ini Allah mencatatnya sebagai amal soleh. Allah mencatat kita sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Bapak Ibu, karena tadi sudah dinotis oleh Bapak MC kita soal nama. Memang di mana-mana kalau saya pertama datang itu mesti pada salfok, kalau kata anak sekarang. Ya, salah fokus dengan nama saya. Jadi nama saya itu memang panjang Bapak Ibu, Ahmad Itqonul Himam Rantau. Tapi rantau ini bukan saya dari rantau rapat sana di Sumatera, bukan. Rantau ini karena abah saya almarhum dulu suka merantau. Abah saya asli Jawa Tengah, Cilacap. Ada orang Cilacap di sini? Wah. Orang apa, orang kepenak ya. Tapi saya lahir di Jakarta. Jadi ke Cilacap paling setahun 2 kali, pas lebaran sama liburan palingan gitu ya. Jadi memang paham kalau orang ngomong, tapi nggak bisa untuk ngomongnya gitu. Kalau ummah saya asli Klender, Jakarta Timur. Saya saat ini domisili di Cipinang Muara, kecamatannya Jatinegara, patokannya LP Cipinang paling gampang, tapi bukan di dalamnya. Dari LP Cipinang masih ke belakang, mentok terbelok kiri, daerah-daerah situlah. Alhamdulillah bisa main-main ke Keranggan Permai wasilah akhirnya fillah Bapak Zakaria, Bapak Jaka, karena saya mengisi di kantor beliau di Bank KB Syariah. Jadi bisa sampai ke Keranggan sini. Alhamdulillah perjalanan lancar. Jadi nama saya itu Ahmad Itqonul Himam. Nah, Itqonul Himam ini bahasa Arab Pak. Itqon Al-Himam. Ya, ibu-ibu yang sebelah sana nggak ada layar kan, berarti nggak kelihatan ya. Ya udah Bu, dengerin aja suara saya Bu ya. Kesian banget ibu. Ibu pengen ngelihat, dibuka kali itunya, tapi nggak kelihatan juga ya. Apa nggak dengar saya? Oh di atas ada juga. Iya baik. Jadi itqon itu artinya profesional Pak. Ada hadis, innallaha ahabba abdan idza amila amalan ayyutqinahu itqon. Itu artinya profesional. Himam jamak dari himmah, semangat yang tinggi. Jadi
Arti nama saya adalah orang yang memiliki semangat profesionalisme yang tinggi. Jadi saya orangnya profesional sekali, Pak. Malam ini sebenarnya banyak acara, tapi saya datangnya ke Keranggan Permai ke Masjid Al-Muhajirin. Karena yang lain nggak ngundang. Ya berarti profesional kan ya? Masa nggak diundang datang gitu kan? Kalau usia kayaknya nggak jauh beda ya Pak kita. Saya bukan nggak beda, jauh beda jauh. Saya kelahiran tahun 90. Saya anak Bapak ya. Saya kelahiran tahun 90. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Istri saya 1, putra putri 4. Tapi yang 1 meninggal, jadi sekarang yang ada 3. Paling besar umur kelas 3 MI, 3 SD ya. Background pendidikan, alhamdulillah MI sampai aliyah di Jakarta. Dapat beasiswa S1 ke Al-Ahqaf University Hadramaut, Yaman, Kota Tarim. S2 dapat beasiswanya ke Amerika, Harvard Seminary, Connecticut dari LPDP. Saat ini belajar lagi di Institut Ilmu Al-Quran jurusan Tafsir. Saat ini diamanahi duduk di Komisi Dakwah MUI Pusat. Mohon doanya biar ilmu saya manfaat. Saya yakin doa Bapak Ibu makbul, mustajab. Kenapa? Karena ada pepatah orang Arab bilang al-wujuhu miroya, turika asrorul baroya, la tas'alil mar'a an khalaikihi fi wajhihi syahidun 'anil khabari. Paham udah? Gak usah saya artiin kalau paham maksudnya. Bukannya bahasa Arab di luar kepala Pak. Di luar gak ada yang masuk ya. Kata orang Arab, buat nilai seseorang itu gampang, dilihat dari wajah. Nabi Muhammad SAW yang malam ini kita peringati maulidnya, pertama kali hijrah dari Mekah kemana? Madinah. Saat itu namanya apa? Yathrib. Itu orang-orang Yathrib kan belum pernah ketemu Nabi Bapak Ibu. Tapi orang-orang Yathrib langsung komentar begitu pertama melihat Nabi, arafna annahu laisa bikadzdzab. Kami tahu orang ini bukan pembohong. Itu mereka nilai dari apanya? Wajah. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu insya Allah doanya makbul, karena saya juga bisa menilai. Kenapa? Saya lihat dari ujung ke ujung, wajahnya kelihatan semua. Bener gak? Ya kelihatan, kalau nggak kelihatan. Tapi Pak, kalau kata anak-anak muda sekarang memang beda. Vibes-nya beda, duduk sama orang soleh dengan yang tidak beda. Ngerti nggak vibes-nya? Auranya, getarannya itu beda. Kita kalau duduk sama orang soleh, sama orang ahli ibadah nih, kayak Masjid Al-Muhajirin, jamaahnya itu bawaannya nyaman. Dan itu terbukti lagi malam ini. Saya biasanya isi kajian di mana-mana gerah, panas, di sini adem. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup perkenalannya. Panggilannya apa? Ahmad boleh, Itqon boleh, Rantau juga boleh, tapi belum ada sekarang. Makanya tadi kata Pak MC kita buat ngingetnya gampang, yang ada rantaunya itu ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pembahasan hikmah maulid tentang mahabbatur Rasul, cinta Nabi antara hati dan pembuktian. Nah, di dalam surat Yunus, Bapak Ibu, surat Yunus surat 10 ayat 58. Ya. Ayat berapa? Suratnya apa? Dihafalin nih. Kata Pak Jaka tadi ntar di akhir kalau ada yang bisa jawab pertanyaan dapat door prize. Sepeda. Tapi ngambilnya di istana. Surat Yunus Bapak Ibu, surat 10 ayat 58 Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu
hendaklah mereka bergembira. Nah, jadi dari ayat ini Bapak Ibu, Allah memerintahkan kita untuk gembira. Maka jangan bersedih hati, jangan galau-galau lah. Jadi orang happy aja udah. Benar gak Bapak Ibu? Kebanyakan orang itu cepat mati gara-gara stres, tekanan. Tapi kalau dia happy, gembira, panjang, kayak Jamaah Al-Muhajirin. Muka-mukanya bahagia semua. Iya, kayak muka-muka nggak ada punya utang gitu nih. Benar gak? Ini saya terawang kayaknya ATM-nya banyak duit nih. Di ATM BSI ada duit. Di ATM BCA ada duit. Di ATM Mandiri juga ada duit. Benar gak? Duit siapa? Udah happy aja udah Pak, gembira. Karena di antara tipu daya setan itu ngebikin orang susah hati, stres Pak, sehingga menjadi putus asa. Makanya ayatnya wala tayasu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat. Nah, setan salah satunya itu paling demen sama orang stres, nggak bahagia, nggak senang, nggak happy. Kenapa? Dekat dengan keputusasaan. Nah, di surat Yunus ayat 58 ini ada dua yang gara-gara dua hal ini Allah menyuruh kita bahagia atau gembira. Satu, fadlullah, karunia Allah. Yang kedua, rahmatihi, rahmatnya Allah. Nah, kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur karya Imam As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah mengutip pendapat Ibnu Abbas, itu menafsirkan kata fadlullah sebagai ilmu. Tadi saya ngomong sama Pak Jaka, di sini ada majelis taklim enggak rutin? Oh, ada Pak Ustaz. Antusias enggak jamaah? Oh, rame Pak Ustaz, banyak. Ini kayaknya jamaah maulid nih. Kurang lebih ada berapa nih? 1001. Masya Allah. Ini ramai Pak, syiar berarti. Saya yakin juga sholat rawatib 5 waktunya juga insya Allah sama lah. Nggak jauh beda. Bahkan saya yakin kalau saya datang jam 3 pagi saya nggak bisa masuk Pak. Masih dikunci. Jadi kita disuruh gembira atas ilmu. Jadi maksud saya Bapak Ibu, nah ini ada hadis. Ini oleh-oleh pertama. Kalau Bapak ngaku cinta Nabi, majelis maulid bagus Pak. Majelis zikir mulia. Tapi Nabi itu diutus sebagai muallim. Ini ada hadis dalam Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 229. Nah, jadi memang saya kebiasaannya kalau kajian di mana-mana begini Pak, langsung merujuk ke kitab aslinya supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi jangan dianggap saya ngebual, ngomong tanpa data, tanpa dalil, kan begitu ya. Makanya pas saya mau ngisi kajian, mau ngisi maulid di sini, saya diskusi sama Pak Jaka, ini metodenya mau ceramah apa kajian? Sempat tarik ulur tuh, tapi ternyata disediakan. Nah, ini hadis sahih dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 229. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi. Nabi keluar dari rumahnya, dari kamarnya. Yang sudah ziarah Nabi pasti tahu, makam Nabi itu kan dulu rumahnya Nabi. Jadi Nabi keluar udah Masjid Nabawi itu Bapak Ibu. Begitu Nabi masuk ke Masjid Nabawi, Nabi lihat ada dua halaqah, bihalaqataini, ada dua perkumpulan. Yang satu baca Quran, berzikir, berdoa, wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Halaqah yang kedua, perkumpulan yang kedua lagi belajar mengajar. Paham Bapak Ibu? Nyambung kan ya? Saya nggak kecepatan kan ngomongnya. Nabi keluar dari kamar di masjid, lagi ada dua perkumpulan. Satu lagi zikir baca Quran, yang satu lagi belajar mengajar. Saya mau tanya dulu, kira-kira mana yang lebih bagus? Baca Quran zikir apa belajar mengajar? Apa Bu? Belajar mengajar. Berarti yang baca Quran nggak bagus. Iya, itu kan namanya perbandingan ya. Dua-duanya bagus.
Dan itu yang dikatakan Nabi, kullun ala khairin, dua-duanya bagus. Mereka haula yaqra'unal Qur'an, mereka yang baca Quran, berdoa kepada Allah, insya'a a'tahum, kalau Allah mau berkehendak Allah kasih mereka. Wa insya'a mana'ahum, kalau Allah berkehendak Allah tidak berikan apa yang mereka minta. Wa haula yata'allamun wa yu'allimun, yang lagi belajar mengajar juga bagus. Tapi Nabi mengatakan innama bu'ithtu mu'allima, tapi saya diutus sebagai guru. Akhirnya Nabi memilih fajalasa ma'ahum, Nabi memilih duduk bersama perkumpulan yang sedang belajar mengajar. Makanya tadi saya tanya majelis taklim gimana? Kalau masjid majelis taklimnya masuk syiar, insya Allah itu wilayahnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi desa, kampung, wilayah yang dilindungi semua. Tapi kalau majelis taklimnya udah miris, Pak, nah itu perlu dipertanyakan, Pak. Kenapa? Karena nih dalam hadis Bukhari-nya Bapak Ibu, termasuk kita malam ini majelis maulid memang, tapi sekarang majelis taklim bukan. Malah malam ini gabungan, Pak, majelis zikir juga, majelis taklim juga. Ini kan saya lagi menyampaikan ilmu kan. Dan ntar aja ada makanan kok ini. Itu ada snack gitu. Majelis to'am juga, nggak apa-apa makan. Perlu, Pak, penting. Saya juga belum makan soalnya ini. Nih, Pak, di hadis Bukhari nomor hadis 66 tentang kemuliaan majelis ilmu. Ketika Nabi sedang duduk di masjid dan sedang majelis ilmu, iz aqbala thalathatu nafarin. Akhirnya 3 orang masuk. Ya, saya ulangi, Nabi lagi duduk di masjid bersama sahabat sedang majelis ilmu. 3 orang datang, Pak, Bu. Dari 3 orang ini aqbala ithnani ila Rasulillah. Yang 2 ikut masuk. Wa dhahaba wahidun, yang 1 pergi. Enggak ikut masuk majelis taklimnya Rasul. Paham ya? Selesai Nabi majlis, falamma faragha Rasulullah, selesai Nabi majlis, Nabi berkata bersabda, "Ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsa?" Maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang yang barusan? Yang mana tuh tadi? 2 orang masuk, yang 1 pergi. Nah, dari yang 2 itu, Pak, 1 duduk di depan, 1 duduk di belakang. Nih, majelis taklim mau duduk di depan ataupun sama-sama dapat kemuliaan. Tapi sama atau beda? Duduk depan sama belakang. Kita lihat. Amma ahaduhum, yang 1 duduk di depan, fa'awa ilallah. Dia seperti seakan mendekat kepada Allah, fa'awahullah, maka Allah akan mendekat ke orang tersebut. Jadi apa? Yang duduk di depan ini orang-orang yang dekat sama Allah. Yang duduk di depan. Dan yang dekat sama Allah biasanya dipanggilnya cepat. Dipanggil ke tanah suci maksudnya. Kalau ya kan kalau yang dipanggil 1 itu kan pasti semuanya dipanggil ya. Benar nggak? Kullu nafsin dha'iqatul, semuanya kok termasuk saya. Cuman kan mati nggak ada yang bisa menakar dan memprediksi. Nggak mesti yang sakit duluan kok. Bu, ada nggak kasus ibunya sakit, istrinya sakit, dirawat, diopnam. Itu yang ngerawatin suaminya penuh dengan kesabaran. Sampai orang mengira istrinya bakal lewat nih kayaknya nih. Begitu pengumuman di Masjid Al-Muhajirin, yang meninggal suaminya duluan. Bisa nggak begitu? Kenapa suaminya meninggal duluan? Dia kaget, Pak, jantungan ngelihat tagihan rumah sakit. Wah, mahal juga nih. Bisa jadi nggak begitu? Bisa jadi. Nggak mesti yang tua duluan. Saya punya anak baru lahir, yang ketiga 8 jam langsung meninggal. Bapak-bapak udah ada yang kepala 6, kepala 7, kepala 5, bener kan? Sehat sekarang walafiat, panjang umur. Jadi nggak mesti yang tua duluan. Jadi bisa bapak ibu duluan atau saya yang belakangan. Nah, itu yang duduk di
Wa ammal akhar, dan yang kedua duduknya di mana? Fastahya. Kenapa dia duduk di belakang? Malu. Kadang-kadang ada orang yang begitu, Pak. Kalau bahasa anak sekarangnya introvert. Dia nggak mau jadi pusat perhatian begitu. Jadi ya milihnya ya di belakang aja lah. Udahlah. Jadi kalau duduk di belakang kan bisa nyender, di bawah AC, main HP. Jangan main HP juga gitu ya. Tapi ada resikonya duduk di belakang kalau pas pembagian makanan bisa kehabisan. Bener gak? Ya kalau nggak dapat ya jangan marahin panitia gitu. Karena duduknya di belakang. Layaknya kita kondangan. Kalau datang terakhir, habisan. Pas begitu dilihat, wah rendang nih gede banget. Pas diambil, lengkoas. Pas digigit. Nah itu resiko udah. Nah karena dia di belakang itu dilandasi sifat malu, fastahyallahu minhu, maka Allah juga akan malu dan sungkan kepada orang tersebut. Maksudnya apa? Allah malu, Allah sungkan kalau dia doa nggak diijabah. Allah sungkan kalau dia istighfar nggak diampuni. Bayangin, yang duduk di belakang aja dapat kemuliaan begitu. Wa ammal akhar. Tapi yang tadi yang ketiga kemana tuh? Pergi. Perginya dalam konteks bukan ada udzur, bukan sakit, bukan karena ada keperluan. Karena emang nggak cinta sama majelis ilmu, alergi sama majelis taklim, ogah aja bawaannya. Orang semacam itu fa'arodo, maka dia sejatinya telah menjauh dari Allah. Fa'arodallahu anhu, dan Allah akan mencampakkan orang tersebut dari dirinya. Jadi orang yang nggak mau duduk di majelis taklim akan dicampakkan oleh Allah. Hadis Bukhari nomor 60. Jelas ya? Nah, itu satu. Jadi balik lagi di surat Yunus nih. Kita disuruh gembira sama Allah atas dua hal. Satu fadlullah, kata Ibnu Abbas, yang dimaksud karunia atau fadlullah adalah Maka ayo saya mengajak, kalau ada kajian di Masjid Al-Muhajirin datang, hadir. Itu bukti kita cinta sama Nabi. Karena tadi Nabi begitu ada dua majelis, satu baca Quran, satu lagi belajar, yang mana yang Nabi pilih? Yang Nabi belajar. Jadi insya Allah dengan kita duduk di majelis taklim, kita menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua nih, nah poin pembahasan kita porosnya di sini. Wa bi rahmatihi, dan juga dengan rahmatnya Allah hendaklah mereka gembira. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Nah, Ibnu Abbas mengutip surat Al-Anbiya surat 21 ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatal. Jadi maksudnya kita disuruh gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masalah nanti ekspresi kegembiraannya dengan cara apa? Masing-masing. Ada yang saking cinta sama Nabi, pengennya bawaannya mulutnya sholawatan terus. Betul gak? Ada lagi yang saking cintanya sama Nabi, bawaannya pengennya nyantunin anak yatim. Termasuk tadi kan ada santunan kita. Termasuk itu cinta sama Nabi. Ada yang saking cintanya sama Nabi, pengennya bawaannya mengikuti sunnahnya sekecil apapun. Masuk WC kaki kiri dia duluin. Masuk masjid kaki kanan dia duluin. Sampai hal yang sesimpel itu dia ikutin. Karena cinta sama. Ada yang cintanya sama Nabi girang atas kelahirannya bikin maulid kayak kita begini. Jadi macam-macam. Jadi maulid itu ekspresi dan itu harus. Wong Abu Lahab. Ibu kenal nggak Abu Lahab, Bu? Bapak kenal? Enggak ya. Tapi tahu ya. Kalau kenal saya mau minta nomor WA-nya tadi. Abu Lahab itu dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad lahir, gembiranya luar biasa Abu Lahab. Nih, hadis Bukhari nomor hadis 5101, Bapak Ibu. Abu Lahab punya budak perempuan. Namanya siapa? Yang bisa jawab saya keluarin dompet. Ayo. Tapi bukan dompet saya. Dompet ketua DKM ntar yang keluar. Siapa nama budaknya?
Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah sama Abu Lahab disuruh menemani Siti Aminah untuk melakukan persalinan. Lahir Nabi. Suwaibah langsung nyusuin Nabi, fa'ardha'atin Nabi. Nah, ini ilmu nih Pak. Kalau mungkin selama ini Bapak Ibu taunya yang menyusui Nabi adalah Halimatus Sa'diyah, itu betul. Tapi itu orang kedua. Orang pertama yang menyusui Nabi sesaat setelah Nabi lahir itu adalah Suwaibah. Budaknya Abu Lahab. Disusui Nabi sama Suwaibah. Nah, ketika Suwaibah pulang ke Abu Lahab, ngasih kabar bahwa yang lahir adalah jenis kelamin laki-laki. Abu Lahab gembira luar biasa. Kenapa Abu Lahab gembira? Karena kan orang Arab jahiliyah, Bapak Ibu, punya perilaku kalau yang lahir bayi jenis kelamin perempuan, ya baik. Secara apa? Caranya gimana ngebunuhnya? Dikubur, hidup-hidup. Ini surat At-Takwir. Surat 81. Di ayat 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya. Jadi salah satu kenapa mereka dinamakan jahiliyah yaitu kalau yang lahir jenis kelaminnya laki-laki perempuan ya baik. Kalau zamannya Firaunnya Nabi Musa yang dibunuh bayi, lah beda tuh motifnya. Kalau di zamannya Firaunnya Nabi Musa kenapa bayi laki yang dibunuh? Terancam kerajaannya, dinastinya terancam. Takut dia digeser. Makanya setiap laki-laki yang lahir dia baik dibunuh. Kalau di zaman Arab jahiliyah, kenapa perempuan yang dibunuh? Takut jadi budik apa? Budak, pelacur. Itu bisa. Tetapi yang lebih tepat, mereka punya mindset. Stereotip mereka saat itu perempuan itu nggak bisa menghasilkan uang. Bisanya ngabisin. Itu zaman dulu ya Bu. Ibu-ibu zaman dulu itu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang sih. Makanya Pak, kata orang jangan cari istri yang pinter nyari uang. Maksudnya apa? Lah uang udah diumpetin di dalam sepatu masih ketahuan juga. Berarti istrinya pinter nyari uang. Gitu. Nah, balik. Jadi Abu Lahab itu karena yang lahir keponakannya berjenis kelamin laki-laki girang. Karena pikiran dia mungkin ke depannya ini ponakan bisa jadi penerus. Ya walaupun pada akhirnya kan endingnya nggak taunya jadi apa? Jadi musuh bebuyutan gitu. Nah, ketika saking gembiranya ekspresi kegembiraan Abu Lahab dapat ponakan laki-laki, A'taqoha Suwaibah ini yang tadinya budak dimerdekakan oleh Abu Lahab. Memerdekakan budak jangan dianggap murah Pak. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, budak itu setara harga ontak yang paling mahal di zaman itu. Ya kalau taruhlah kita 15-an juta gitu. Mahal. Nah, di hadis Bukhari ini, tadi ya hadis 5101, falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab mati, uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin. Abu Lahab mati, keluarganya sebagian mimpi. Dalam mimpi Abu Lahab diperlihatkan oleh Allah keadaannya sangat amat mengenaskan. Lah iya kan Abu Lahab pasti masuk neraka nggak? Abu Lahab pasti masuk neraka nggak? Bahkan nggak cuma Abu Lahabnya aja, sama istrinya. Mana ayatnya? Surat Al-Lahab apa? Wam ro'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar. Kalau zaman kita sekarang kompor. Lu jadi orang kompor banget. Jadi istrinya Abu Lahab, namanya siapa istrinya Abu Lahab? Bukan Ibu Lahab ya. Awas yang jawab Ibu Lahab.
Ummu Jamil. Siapa namanya? Ummu Jamil binti Haram. Ini dia, Pak, Bu, tiap hari keliling kota Mekah itu mengajak orang memusuhi dan membenci Nabi. Tiap hari. Ya kan kalau bahasa kita kompor ya. Dia ngompor-ngomporin orang Mekah untuk membenci Nabi. Zaman itu belum ada kompor. Makanya Al-Quran pakai bahasanya pembawa kayu bakar. Istrinya Abu Lahab. Makanya siksanya Fiji diha hablum. Tahu nggak nih Pak maksud tafsirannya? Di lehernya istrinya Abu Lahab ada tali dari sabut yang dipintal. Dalam tafsir Al-Baghawi, tafsir Ma'alimut Tanzil, salah satu penafsirannya dikatakan itu nanti di lehernya istrinya Abu Lahab ada silsilatun min hadid. Rantai dari besi yang sudah dipanaskan di api neraka. Panjangnya sekitar 31 meter. Yadkhulu min fiha wa yakhruju min duburiha. Masuk lewat mulut, keluar lewat lubang dubur. Itu siksa istrinya Abu Lahab. Dan sisanya karena panjang 31 meter, sisanya dililitkan di leher. Karena membenci Nabi Muhammad SAW. Makanya Abu Lahab sama istrinya itu sehidup seneraka. Bener gak? Di dunianya sama-sama benci Nabi, di akhiratnya sama-sama masuk neraka. Kalau bapak, ibu sama pasangan masing-masing pengennya sehidup sesurga. Kalau sehidup semati gak akan ada yang mau. Ibu emang kalau suaminya meninggal duluan mau nemenin ke dalam, Bu? Enggak. Ya asal ibu tahu, apalagi orang laki, Bu. Istrinya meninggal pagi nih, siang udah nyebar undangan. Undangan itu maksudnya undangan tahlil. Tapi kalau undangan nikah juga boleh aja ya. Orang laki-laki nggak ada masa iddah kan, nggak ada masa tunggu kan. Jangankan istrinya meninggal, istrinya masih hidup juga. Nah, jangan panjang-panjang, ntar saya diprotes sama ibu-ibu ini. Nah, intinya itu Bapak Ibu Abu Lahab. Nah, di dalam hadisnya tadi, Abu Lahab diperlihatkan di mimpi sebagian keluarganya. Ditanya, malak kita, apa yang kau dapatkan Abu Lahab? Lam al-qaba'daku. Saya nggak dapat apa-apa ini, saya disiksa. Tapi apa? Ghaira anni sukitu. Hanya saja setiap hari Senin saya dikasih keringanan oleh Allah, diberikan cucuran rahmat berupa air minum bi'ataqati Thuwaibah, karena sebab saya gembira kelahiran Nabi dan memerdekakan budak saya bernama Thuwaibah. Maka Al-Hafidh Iraqi punya syair Bapak Ibu. Beliau bilang, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu annahu fil jahimi mukhlada ata annahu fi kulli yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu al-'adzabu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhid." Kayaknya udah berpaham. Ya, manggut-manggut tadi kayaknya. Ngantuk apa paham itu? Kata Al-Hafidh Iraqi, Pak, kalau Abu Lahab yang kafir itu dapat keringanan karena gembira atas Nabi dan dia sudah divonis masuk neraka, tiap hari Senin azabnya diringankan di alam kubur karena gembira atas kelahiran Nabi, maka bisa bayangkan bagaimana kalau yang gembira itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kemuliaan apa yang akan didapat dan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Karena kita gembira, kita senang karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah itu ayatnya. Surat Yunus, surat 10 ayat 58. Jadi kita harus gembira dengan dua hal. Dengan fadlullah, karunia dari Allah, yaitu maksudnya ilmu, maka teruslah hadir di majelis-majelis taklim, majelis ilmu. Yang kedua, dan kita harus bergembira karena rahmatnya Allah, yang dimaksud adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah, pembawa lentera cahaya yang mengeluarkan dari kegelapan menuju terang benderang dan seterusnya.
Nah, sekarang pertanyaannya begini Pak, Bu. Gimana kita bisa cinta sama orang yang nggak pernah kita temu? Betul nggak? Sulit nggak kita cinta sama orang yang kita nggak pernah ketemu, bahkan nggak tahu fotonya, bahkan mungkin sebagian besar kita belum pernah ziarah ke makamnya. Betul nggak? Di sini berapa persen yang sudah haji umroh? Ada 10, 15%, 20%. Mungkin lebih, 50%. Tapi separuhnya kan belum. Saya doain supaya yang udah berangkat bisa balik lagi, yang belum insya Allah bisa berangkat. Jangan pesimis ya Bapak Ibu. Karena Allah apa? Dalam hadis qudsi, ana inda husni dzanni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hamba saya terhadap saya. Jangan pakai ngomong, Ustadz saya nggak mungkin berangkat kayaknya. Tiap tahun naik terus ini biaya haji umroh. Mana saya kalau makan pakai beras bansos. Nggak usah ngomong begitu Pak. Ustadz saya nggak mungkin berangkat. Tiap hari saya makan cuma pakai 3T. 3T tahu 3T? Tempe, tahu, telur, toge, terong. Lah 5 jadinya Bu. Lah Bapak kan Ibu udah hafal surat Yasin ayat kedua sebelum terakhir. Ayo apa bunyinya? Jangan kun fayakunnya doang. Innama amruhu idza ayyaqula lahu. Udah hafal itu Pak. Dibaca mulut ya pada acara. Kita yakin gak kalau Allah bisa menjadikan sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin? Percaya gak kita seperti itu? Kalau kita belum percaya rasanya kok kita belum beriman sama ayat itu Pak. Kalau dalam istilah Betawi itu kan ada pelesetannya tuh Pak. Haji kosasi. Ongkosnya Haji Abidin. Atas biaya dinas. Lah kan bener kan? Saya punya cerita Pak. Saya kan di Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ada perumahan mewah, elit, rumahnya besar-besar, namanya Pulau Mas. Mungkin tahu ya, ada pacuan kuda di situ. Pulau Mas itu bersandingan langsung di sebelah sananya dengan Pulau Gadung, kayu putih. Itu timpang sekali Pak. Pulau Gadung kayu putih dengan Pulau Mas. Jamaah saya orang Pulau Gadung kayu putih situ dagang cilok. Tahu cilok? Apa? Aci dicolok. Itu subhanallah, dia kalau nggak ada pelanggan, dia baca Quran sama sholawat itu nggak berhenti. Tapi memang kebetulan dia punya soft skill lain, dia bisa pijit. Salah satu langganan pijitnya orang Pulau Mas. Malam-malam, Pak, ditelepon nih jamaah saya tukang cilok, punya paspor nggak? Jamaah saya jawab, ya Pak Haji bercanda ya. Tukang cilok mana punya paspor katanya. Emang kenapa Pak Haji? Saya mau ngajak Bapak haji. Jadi gini ceritanya, itu pasangan suami istri mau haji pakai furoda. Furoda itu kan singkat Pak, cuma 18-19 hari. Kalau ONH plus 25-an hari. Reguler 39-40 hari. Atau lebih bahkan. Nah dia punya keluhan tuh si suami di kakinya. Istrinya udah ultimatum, ya Pak, pokoknya mama gak mau pijit-pijit papa ya. Bentar kalau ayah kesemutan sakit gimana? Ya udah ajak aja itu tukang pijit langganan kamu. Gampang banget tuh ngomongnya tuh. Lah haji furoda kan minimal banget 200 juta. Bahkan mungkin lebih. 300-an bisa. Itu diajak jamaah saya haji furoda. Paspor dibikinin semua udah tinggal duduk manis. Ya walaupun judulnya di sono disuruh pijit, nggak apa-apa. Yang penting berangkat ya tuh. Berangkat haji nggak? Orang yang haji umur 2 bulan aja diminta panggil haji ya Bu? Ada nggak tuh? Hajinya umur 2 bulan minta dipanggil Pak Haji gitu. Berangkat itu jamaah saya Pak. Itu ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Percaya deh. Maka hikmah dari cerita saya barusan, mulai besok kita jualan.
Kalau enggak belajar mijit gitu. Baik. Sekarang begini. Kan tadi saya tanya, gimana cara mencintai orang yang kita nggak pernah ketemu, bahkan ziarahnya makamnya pun kita belum. Padahal itu kewajiban. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak dianggap beriman sampai aku, kata Nabi, menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Jadi mencintai Nabi bukan pilihan. Mencintai Nabi bukan pilihan yang bisa kita pilih iya atau tidak. No. Itu sebuah keharusan, kewajiban. Ya karena surat Al-Insyirah hafal kan? Alam Nasrah, Alam Nasrah. Ayat keempatnya bunyinya gimana? Ya, masih diurutin ya. Alam Nasrah laka sodrok udhona. Apa ayat keempatnya? Warofana. Nah, nih Bapak Ibu perhatikan. Surat apa tadi? Al-Insyirah, surat 94 ayat 4. Warofana, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu wahai Muhammad. Dalam tafsirnya dikatakan apa? Maksudnya tidaklah disebut nama Allah pasti di situ ada nama Nabi Muhammad. Orang mau masuk Islam, syahadatnya berapa? 1 atau 2? Syahadatain apa syahadat doang? 1. Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan. Ada nama Nabi kan? 5 kali sehari, dan itu seluruh dunia. Berarti nama Nabi nggak berhenti disebut. Betul kan? Bahkan Pak, nih di alam barzah. Bapak Ibu, kita yakin kan tadi pasti mati ya? Yakin kan? Nah, kalau kita di alam barzah, itu ada pertanyaan nggak di alam barzah? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Saya belum pernah soalnya nih. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Man rabbuka gitu kan? Tapi Pak, ini di hadis Bukhari riwayat yang saya tampilkan di hadis nomor 1338, ketika seorang hamba diletakkan di kuburnya, kemudian pergi keluarganya, sampai dia kemudian mendengar jejak langkah kaki orang-orang yang mengantarnya, atahu malaka. Datang 2 malaikat. Fayaqulani lahu, kemudian 2 malaikat itu tanya ke orang ini. Bukan man rabbuka ternyata Pak yang pertama. Apa? Ma kunta taqul fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terjemahin, apa pendapatmu tentang sosok manusia yang bernama Muhammad? Nah, karena yang jawab jamaah Masjid Al-Muhajirin Keranggan, yang ngajinya rajin, ya kan, sholatnya rajin, gitu kan. Dijawab, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa sosok pria bernama Muhammad bin Abdullah adalah hamba sekaligus utusan Allah. Ketika sudah jawab begitu, malaikat akan berkata, unzur ila maq'adika minan nar. No, lihat. Tadinya kamu disiapin tempat di neraka, tapi karena kamu bisa menjawab tentang sosok Nabi Muhammad, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Kamu diganti tempat di nerakamu menjadi sebuah tempat di surga. Sampai di alam barzah Pak, yang ditanyain Nabi Muhammad. Maka pantas gak Nabi tadi bilang, aku harus jadi orang yang paling kalian cintai? Ya pantas sekali. Nabi Muhammad SAW itu manusia yang paling Allah cinta. Makanya tadi warafa'na laka dzikrak. Kita umat Nabi Muhammad tuh paling akhir Pak, tapi besok masuk surganya paling dulu. Itu umat yang lain minggir. Nabi Muhammad pemimpin rombongan paling depan. Sahabat, tabi'in, semua terus sampai belakang. Paling belakang jamaah Muhajirin Keranggan. Ya nggak apa-apa Pak.
Paling belakang juga yang penting kan nyambung ya. Lah bapak naik kereta, terus gerbong paling depan sama belakang nyampainya sama nggak? Nyampe tujuan nggak? Sampai. Lagi pula kita nyadar diri lah, amal kita nggak gitu banyak. Pakai sosokan mau di depan. Bener gak? Lah iya kan? Amal kita terbatas. Dosa kita banyak. Udah paling belakang itu udah syukur, yang penting masih satu rombongan, satu gerbong. Gitu ya. Nah jadi itu Pak. Bahkan nih, warafa'na laka dzikrok itu sampai keriwayat di dalam Qasasul Anbiya Pak. Ini kitab Qasasul Anbiya. Nabi Adam kan di sorga makan buah tuh terlarang. Falamma qtarafa Adam, ini kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir ya. Lamma qtarafa Adamul khati'ata, saat Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam doanya begini Pak, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad, tolong ampuni dosa saya. Dan Nabi Adam itu Pak, berarti Nabi Muhammad udah ada belum? Nah, belum. Allah tanya, faqala Allah, fa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu ba'du? Hei Adam, kau tahu dari mana tentang Muhammad padahal belum aku ciptakan? Apa kata Nabi Adam? Rafa'tu ra'si, saya angkat kepala saya. Di atas surga, fa idza qawaimul arsy, ternyata tiang-tiang arsy itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu tiang-tiang arsy sudah ada tulisan kaligrafinya. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, maka dengan itu saya ketahui dan saya simpulkan, annaka lam tudif ila ismika, tidak mungkin engkau menyandingkan namamu dengan nama seseorang kecuali orang itu pasti menjadi orang yang paling kau cintai. Jadi gara-gara menyebut nama Nabi Muhammad, Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini dosa kita diampuni. Enggak mustahil, Pak. Dalilnya ada Ustaz dalam Quran, ada surat An-Nisa surat 4 ayat 64. Ini ngomong-ngomong kita sampai jam berapa? Saya ngomong aja ini asik. Ntar nasi keburu dingin itu. Sampai jam berapa? Punya 9:30. Ya, setengah jam lagi ya. Jangan sampai jam 11 Pak. Saya ditinggalin atu-atu ntar. Sama jamaah ngomongnya pipis padahal pulang itu. Atu orang gak ada saya tetap ngomong. Nah, security lewat, Ustaz udah lama begitu. Kayak ada orang ngomong dirian aja. Nih Bapak Ibu, surat An-Nisa surat 4 ayat 64. Ini dalilnya nih. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Surat An-Nisa ayat 64 Allah berfirman, dan sungguh sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya sendiri kemudian datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunannya untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Gampangnya gini, omannya mukanya pada bingung semua. Ayat ini menjelaskan kalau ada orang berbuat dosa terus datang ke Nabi. Memang konteks ayatnya pas Nabinya masih hidup. Ya Rasul, saya habis ngelakuin dosa. Tolong dong mintain ampun ke Allah. Gitu. Itu kalau Nabi langsung mohonkan ampun. Kan kalimatnya, niscaya mereka dapati Allah Maha Penerima Taubat. Maka kata ulama, pasti dosanya diampuni sama Allah. Lah, ini ada riwayatnya Pak dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Jadi ada seorang Arab Badui itu datang ziarah ke makam Nabi. Kemudian mengucap Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi jawab tuh Pak dalam barzah. Jangankan Nabi, alam barzah biasa, kuburan biasa kita kan kalau ziarah dipandu, diajarin sama Nabi suruh ucap salam kan.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu orang yang dalam kubur dengar, bahkan jawab. Cuman kita nggak dengar jawaban mereka. Nah kalau kita dengar, kagak jadi ziarah yang ada. Nah iya Pak. Nah ini Arab Badui datang ziarah ke Nabi bawa surat An-Nisa ayat 64 tadi. Ya kalau bahasa kita lagi ngerengek ya Rasul. Kata Allah nih dalam surat An-Nisa 64 kan kalau yang datang kepada engkau kemudian engkau mohonkan ampun dosanya diampunin. Nah sekarang saya datang nih ya Rasul ke depan makam engkau dengan membawa kutipan ayat 64 surat An-Nisa ini. Tolong dong mohonin ampun ke Allah supaya dosa saya diampuni. Kemudian orang Arab Badu ini membuat bait syair Pak. Nih. Ya khairu man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil judu wal karam. Yang kurang lebih artinya wahai zat jasad yang paling mulia yang dengan jasad itu ditanam di tanah ini maka tanah sekitarnya menjadi mulia. Maka jiwaku menjadi tawanan bagi pusara yang engkau berada di dalamnya. Maka di dalamnya ada simbol kedermawanan, kemuliaan, dan kesucian. Dan tahu nggak Pak Bu? Syair itu sampai sekarang sama pemerintah Saudi Arabia diabadikan di tiang-tiang makamnya Rasul SAW. Kalau nggak percaya saya tampilkan fotonya. Nih. Tuh. Yang pernah ziarah pasti tahu. Ini makam Nabi kan? Nah ini Pak. Ini di kota-kota kecil ini nih. Ini itu kutipan syair orang Arab Badui tadi. Kalau yang mau lengkap ada 4 biji tiang. Nah ini Pak. Ya khairu man dufi'at fil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu nafsil fida'u li qabrin anta sakinuhu fihil afafu wal judu wal karam. Ditulis tuh. Diabadikan. Kenapa? Karena dalam riwayatnya ini orang Arab Badui tersebut kemudian diberikan kabar gembira di dalam mimpi bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah. Gara-gara ziarah ke makam Nabi. Iya betul Ustaz, tapi kan sekarang kita lagi nggak ziarah di makam Nabi. Tapi kan tadi kita mahalul qiyam nyebut-nyebut nama Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi. Yang saya sampaikan semua ini sekarang tentang Nabi. Kita majlis di majlis ilmu yang disenangi nama gak menutup kemungkinan kan pulang dari sini dosa kita diampuni. Bener gak? Insya jelas ya. Nah sekarang pertanyaannya lagi tadi, gimana kita mencintai orang yang gak pernah kita temuin? Ada 3 Bapak Ibu. Nah ini dulu nih, cinta itu di hati Bapak Ibu. Pembuktian itu nanti sebenarnya otomatis tuh terjadi. Ya zaman dulu Bapak senang-senangan sama calon istri sebelum menikah. Itu lewat depan rumahnya aja tuh. Oh udah deg-degan tuh. Bener gak? Karena ada apa? Gejolak cinta. Itu dedemenannya minta beliin martabak, dibeliin itu. Ah beliin martabak dong, tapi jangan yang di sini ya. Yang di sono, yang di Jakarta. Beliin. Ya, itu sudah otomatis Pak. Kalau orang udah cinta, itu pembuktian otomatis sebenarnya. Kayak gini. Di sini ada wifi kan? Nggak ada. Saya pakainya dulu. Saya pakai hotspot. Saya mau nunjukin Bapak Ibu, orang kalau udah cinta itu pembuktian jalan dengan sendirinya. Nih, tahun 2021 ada artis Korea itu kan sekarang lagi digandrungin anak-anak muda perempuan kita, Bapak Ibu. Betul nggak? Perempuan nih pada demen sama artis Korea. Karena artis Korea ganteng, padahal gantengnya manipulatif. Karena kebanyakan mereka pakai operasi. Bener nggak Bu? Ini kalau bapak-bapak di sini orisinil gantengnya Bu. Nggak ada yang operasi plastik ini. Nah, operasi plastik coba aja siram pakai minyak panas. Nah iya plastik gitu. Nah ada sebuah grup band dari Korea namanya BTS Bapak Ibu. Tahu BTS? Nama fansnya itu ARMY.
Jumlah membernya jutaan di Indonesia. Dan sayangnya kebanyakan adalah perempuan-perempuan anak-anak kita yang pakai jilbab. Cintanya luar biasa sama BTS. Kesian, cinta mereka salah alamat. Harusnya dialamatkan kepada siapa cinta mereka? Kepada Rasul, pada Nabi. Dan ini 2021 di Jakarta Pak, itu McD sampai labanya terbang menjadi 32 triliun karena kerjasama sama BTS. Tahu nggak di BTS? Itu tadi grup band Korea. Jadi tahuan ustadznya ini ya. Saya kan ustadz muda, jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Saya kan kelahiran 90, masuknya masih generasi milenial Pak. Iya milenial saya. Kalau Bapak Ibu kan kolonial. Generasi kolonial. Nah itu Bapak Ibu, sampai banyak yang nggak kebagian, terus bungkusnya dijualin, laku. Ini cuman bungkusnya doang Bapak Ibu. Makanannya mah makanan McD semua. Bungkusnya doang nih, bungkus. 600.000 itu bungkusnya dijual, laku, ada yang beli, dan habis itu bungkusnya sama dia dipajang di kamarnya. Dari saking cintanya sama BTS. Bungkus doang. Lah orang normal kan bungkus habis makan dia baik. Berarti ini nggak normal emang. Lah 600.000 buat beli bungkus. Itulah efek dari cinta. Bener gak? Nah sahabat Nabi Muhammad SAW saking cintanya Bapak Ibu. Nih Bu, saya tampilin satu hadis. Nabi Muhammad SAW itu pernah singgah di rumah namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ini hadis Muslim, nomor hadis 2331. Ummu Sulaim itu disinggahi Nabi rumahnya, Nabi bercucuran keringat. Kata Anas bin Malik, ibu saya membawa qaruroh, botol-botol kecil. Buat ngapain? Taslutul araqafiha. Keringat Nabi itu dikumpulin, masukin dalam botol. Buat apa? Pas Nabi bangun, fastaiqadhan Nabi tanya, "Ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in?" Wahai Ummu Sulaim, apa ini yang kau lakukan? Hadza araquka. Ini keringatmu ya Rasul. Buat apa? Naj'aluhu fi tibina. Saya mau jadikan parfum minyak wangi saya. Wa huwa atyabu tib, dan ini wangi yang paling wangi yang pernah saya cium. Tuh keringat Nabi, Bapak Ibu jadi parfum. Nah keringatnya artis Korea coba. Wangi apa bau? Udah pasti bau Pak. Mereka wangi karena pakai bahan-bahan kimia aja, parfum, sabun. Makanya Bu, nih Bu dengerin Bu, Siti Aisyah itu kalau Nabi pulang dari mana-mana, itu baju Nabi dibukain, badannya dielapin pakai kain. Kan ntar kain jadi demek tuh, seperti demek nggak? Basah-basah lembab. Itu kain sama Siti Aisyah dipelukin, diciumin. Kenapa? Nah ibu kalau mau jadi istri soleha, sesekali suaminya pulang gituin Bu. Pak, sini Pak, ya sini ya. Bukain bajunya, lapin badan suaminya Bu, ciumin. Insya Allah. Ya Allah. Jadi Nabi sama gak dengan manusia biasa? Tidak. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Nah, pembuktian itu sebenarnya kalau udah ada rasa cinta, otomatis sebenarnya. Nah, maka nih ada 3 poin. Kalau kita bisa melakukan 3 poin ini, insya Allah kita cinta sama Nabi. Tadi ya, orang kan bisa cinta sama orang lain itu karena satu, jamalus surah, fisik yang indah. Tadi kita sudah bicara tentang fisik. Saya baru bicara keringat itu Pak, belum bicara tampannya Nabi, belum bicara mancungnya hidung Nabi, baru keringat. Sama sahabat udah diperebutkan. Ludah Nabi juga diperebutkan. Wah, ludah Nabi bikin berkah Bapak Ibu. Dalam hadis tentang itu perang Khandaq. Tahu perang Khandaq Bapak Ibu?
Perang Khandaq itu parit. Khandaq itu artinya parit. Nah, ini hadis Bukhari nomor hadis 4102. Saya singkat aja ya, karena waktu kita mepet nih. Jadi gini, perang Khandaq itu lokasinya jauh dari mana-mana. Ini lokasi perang Khandaq. Ya, lokasi perang Khandaq. Paling dekat itu rumah sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Ini sahabat Jabir. Perang Khandaq itu berlangsung kurang lebih 1 bulan. Nabi sampai kelaparan hampir 1 pekan. 7 hari gak makan. Jabir inisiatif pulang ke rumah, nanya sama istrinya, "Mah, punya makanan apa?" Nabi belum makan. Kata istrinya, "Kita punya anak kambing." Ya udah bikin. Nah, FYI, anak kambing kalau jatah orang Arab itu cuma 5 orang, Pak. Karena 1 ekor kambing itu kalau jatah orang Arab buat 10 orang. Sahabat Nabi itu ada pernah pengen nikahin anaknya, nggak punya duit buat bikin pesta nikah. Kata Nabi, jangan nggak bikin sama sekali. Bikinlah aulim walau bisa. Buatlah walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Itu maksudnya undanglah minimal 10 orang. Nah kalau kita kambing bisa buat berapa? 1 RT bisa nggak kambing? Lah orang Arab makan ayam itu belah 2. Ayam itu jatah 2 orang, Pak, Bu. Lah ibu beli ayam di pasar potong berapa, Bu? Tuh. Ada yang 12, 14. Itu sih bukan dipotong, dimutilasi jatuhnya. Udah gitu masih disuir lagi. Buat soto, buat bubur gitu kan. Akhirnya, ya udah, saya bilang Nabi dulu ya, kata Jabir. Ya Rasul, pelan-pelan Jabir ngomongnya bisik-bisik. Ya Rasul, istri saya udah masak nih, tapi cuma buat 5 sampai 10 orang doang. Keajaklah sahabat-sahabat yang senior gitu kan. Nabi malah naik ke atas bukit, Pak. Nih, ya ahlal Khandaq, fasohan Nabi teriak, ya ahlal Khandaq, wahai pasukan perang Khandaq, Jabir telah membuat masakan buat kita. Jumlahnya berapa itu pasukan? Wahum alfun, 1000 orang. Itu Jabir di bawah bukit, pucat diem Pak gitu. Lah, cuman masak buat 5-10 orang, yang diundang 1000, pucat Pak. Pas Nabi turun dari bukit, bilangin sama istri kamu, jangan buka kuali dan pancinya sampai saya datang. Hatta aji'a. Pas Nabi datang, apa yang Nabi lakukan? Fabasaqa fihi. Nabi meludah di makanan yang dimasak sama istrinya Jabir. Terus Nabi mulai menyendoki para pasukan. Dan apa kata Jabir? Fa'uqsimu billah laqad akalu. Demi Allah, itu semua pasukan 1000 orang makan tanpa ada yang tersisa satupun merasa lapar. Dan begitu saya buka tempat panci dan kuali saya, itu seperti tidak dimakan sama sekali. Kama huwa itu seperti sedia kala. Seperti nggak disentuh. Padahal yang makan udah 1000. Subhanallah, tuh ludah Nabi jadi berkah. Maka Bapak Ibu kalau mau bikin acara budgetnya kurang, besok panggil saya dulu. Ya ntar saya ludahin, kan gak ada yang mau tuh, saya mau pulang dah. Ya Allah Bapak Ibu, beda Nabi dengan kita jauh. Bener gak? Iya. Nah maka tema saya pembuktian itu udah otomatis Pak. Kalau kita cinta sama Nabi udah otomatis. Udah otomatis, gak usah pakai diusahakan lagi. Entah dia memperbanyak sholawat. Nah sekarang kesimpulan amal apa yang bisa kita lakukan. Tadi dulu nih. Pertama kita bisa cinta sama orang itu karena fisiknya. Yang kedua karena akhlaknya. Kita bisa respect sama orang. Mungkin fisiknya gak indah, gak cakep. Tapi akhlaknya kita bisa seneng. Nabi akhlaknya, nggak usah pakai ditanya lagi Pak. Satu contoh aja saya mau kasih malam ini. Abu Jahal pura-pura sakit, depan rumahnya digali lubang supaya harapannya Nabi jenguk, nabinya cebur, jeblos. Begitu Nabi mau datang, mau masuk, mau melangkah, dikasih tahu malaikat Jibril, jangan melangkah, ada lubang. Nabi putar balik. Abu Jahal dari dalam rumah udah ngintip, wah Muhammad kok nggak jadi masuk nih? Dikejar sama dia Nabi. Di situ dia lupa.
Nggak taunya lubangnya senjata makan. Itu tanah kayak ambles Bapak Ibu. Itu sahabatnya Abu Lahab, Abu Jahal pengen nolongin pakai tali, kayu, tangga, itu gak ada yang sampai, gak ada yang bisa. Dia sadar, mayan surni illa Muhammad. Kayaknya gak ada yang bisa nolong saya kecuali Muhammad. Tahu nggak? Nabi datang. Ada orang mau mencelakai beliau, malah dia sendiri yang celaka. Nabinya datang buat nolongin. Nah kalau kita di posisi kayak Nabi, minimal banget respon kita gimana? Syukurin. Ya rasa, kan gitu ya. Nabi nggak datang Pak. Sama Nabi dikasih tahu, Abu Jahal beriman ya. Kalau beriman, saya selamatin. Iya. Namanya orang lagi kepepet. Iya aja udah. Sama Nabi diselamatin cuma pakai tangan Pak. Itu tanah seakan. Gara-gara itu Abu Jahal malah menuduh Nabi pakai sihir. Boro-boro beriman. Oh sihir ente sakti Muhammad. Tuh. Dikata gitu Nabi. Padahal udah nolongin tuh. Terus Nabi marah, kecewa. Enggak, Nabi pulang aja Pak. Kalau cara saya kan mumpung masih depan lubang ya. Cemplungin lagi. Nabi enggak Pak. Tuh akhlak Nabi luar biasa. Nah yang ketiga, kita bisa senang sama orang karena kebaikannya. Nabi baiknya luar biasa. Nah maka ini kesimpulan amalan yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kita cinta Nabi ada 3. 1, jangan berhenti berbuat baik. Nabi itu gak pernah berhenti memberi kecuali udah habis. Kalau Nabi masih punya, itu Nabi gak akan berhenti memberi. Jadi berbuat baik itu susah apa gampang sih? Gampang Pak. Kan kita dulu pas sekolah ada pelajaran PPKN ya. Zaman saya PPKN, mungkin zaman Bapak PMP kali ya? Iya kan? Kalau saya PMP taunya yang dari Palembang. Salah satu contoh kebaikan yang ditanamkan dalam pendidikan PPKN Pancasila itu apa? Kebaikan apa? Kalau ada kulit pisang, singkirin. Itu kan kebaikan dalam Islam. Imatatul adza anit thoriq, itu cabang iman terendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ibadah kan? Kebaikan bukan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Kebaikan. Atau contoh lagi, nyebrangin nenek-nenek. Ya kan contohnya gitu di buku PPKN tuh. MP Bapak itu. Pas neneknya diseberangin, dia marah-marah. Bapak orang saya kagak mau nyebrang. Diseberangin gitu deh. Saya lagi nungguin angkot kata dia. Ya udah nek saya seberangin balik gitu kan. Jadi 2 kali malah tuh kan. Ya nggak apa-apa, itu berbuat artinya gini. Berbuat baik itu nggak sulit. Makanya ibu-ibu Bu, sama Nabi idza tabaqta marakan fa'afir ma'ahu. Kalau masak sayur suruh banyakin. Kasih tetangga. Tapi emang betul redaksi yang matan hadisnya itu kuah. Tapi maksudnya bukan berarti cuma ngasih kuah. Kalau memang kemampuan kita segitu ya emang kasih kuah gak masalah. Nah sekarang kalau ngasih kuah aja dapat ganjaran, apalagi ngasih lebih kan gitu ya. Logikanya jangan dibalik. Ustaz kalau gitu saya sedekahnya sedikit aja deh. Yang penting ikhlas. Emang berapa? 2.000. Ya 2.000 mah ikhlas pasti Pak. Masa 2.000 nggak ikhlas? Nah saya punya cerita begini. Kiai saya itu pernah ngejual mobil pas awal-awal bangun pondok. Kiai saya termasuk orang idealis. Jadi nggak mau minta-minta. Tapi kalau ada yang ngasih diterima. Jual mobil akhirnya efeknya kemana-mana. Kalau ngajar itu pakai motor diantarin sama santrinya sama muridnya. Pas habis kajian begini di salah satu komplek yang beliau bina, jamaahnya ada yang nyamperin, Pak Kiai, saya pinjam KTP-nya dong. Buat apa Pak Haji? Udah, nanti sore saya pulangin. Begitu dipulangin, ditanya lagi sama Kiai, Pak Haji buat apa sih KTP saya? Udah, pokoknya Pak Kiai tenang aja. Entar 5 hari ke depan ada tamu, tolong bukain pintu. Pas 5 hari ke depan, ternyata orang showroom mobil Pak.
untuk mengganti mobil kiainya yang dijual itu jamaahnya ngebeliin mobil buat kiai. Karena memang orang berlebih, orang kaya. Jadi minjem KTP maksudnya sekalian buat ngurus itunya, STNK BPKB-nya. Bayangin Pak. Nah sekarang kan logikanya, kalau ngasih kuah aja, kata Nabi ada balasannya, apalagi ngasih mobil. Jangan-jangan habis ini ada yang minta KTP saya nih. Buat pinjol lagi. Nah itu satu. Mepet nih waktunya. Saya minta sedikit lagi 5 menit lagi. Karena ini kesimpulan. Satu, teruslah berbuat baik. Karena Nabi Muhammad orang yang paling baik. Kalau kita ngaku cinta, buktikan dengan meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Caranya banyak macam-macam. Santunin anak yatim, memakmurkan masjid, wakaf, dan lain sebagainya. Yang kedua, nah, banyakin sholawat. Banyakin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa kali dibalas sama Allah kalau kita sholawat? 10. 10 itu minimal apa? Minimal. Likulli musallin alayya ghafilin. Dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Nabi ditanya, ya Rasul, sholawat Allah atau balasan dari Allah 10 kali, itu buat orang yang sholawat dengan hati yang khusyuk. Itu bagi orang yang hatinya nggak khusyuk. Bapak sambil naik motor, lidahnya sholawat. Sambil nyetir mobil, lidahnya sholawat. Ibu sambil masak sholawatan dalam hati atau diucapkan. Sambil nyuci baju, sholawatan. Sambil rogo-rogo itu kantong suaminya. Sholawatan kan gitu ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan gitu kan. Itu minimal 10 kali Pak. Terus kalau misalkan dengan hati yang khusyuk. La ya'lamu qadrahu illallah. Nggak ada yang tahu nilainya kecuali Allah. Nah ini hadisnya. Hadis Muslim 384. Jadi nah itu yang kedua ya. Jadi pertama teruslah jadi orang baik. Jangan berhenti menjadi baik. Yang kedua perbanyak. Yang ketiga doa setelah azan. Hafal? Allahumma rabba hadhihi wassalatil ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Fokus di kata al-wasilah. Karena gini hadisnya. Jadi kata Nabi, setelah azan berkumandang, Anda sholawat 1 kali, kemudian sallallahu alaihi al-wasilah. Nabi minta tolong Pak sama kita. Nabi memohon Bu sama kita. Tolong dong doain saya, mintain kepada Allah supaya saya dapat al-wasilah. Emang apa ya Rasul wasilah itu? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu sebuah posisi di sorga, sebuah kedudukan di sorga. La tambaghi illa li abdin min ibadillah, yang hanya diperuntukkan buat 1 orang saja di sorga. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya sangat berharap sayalah yang menduduki posisi tersebut. Jadi secara tidak langsung doa habis azan itu permintaan langsung dari Nabi. Nabi minta tolong sama kita sebagai umatnya. Masa nggak mau nolongin Pak? Mau nggak nolongin Nabi? Ini Nabi minta tolong cuman ini. Mintain ke Allah supaya saya dapat wasilah. Makanya tadi redaksinya ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah datangkan, berikan kepada pemimpin kami Nabi Muhammad al-wasilah. Dan itu pun nggak gratis. Faman sa'ala li al-wasilah. Siapa yang memintakan kepada Allah untukku al-wasilah, halat lahu syafa'ah, dia pasti dapat syafaatku di yaumil qiyamah. Maka anak saya dari umur 2 tahun itu sudah saya bimbing, sudah saya tuntun untuk baca doa setelah adzan. Jadi dari umur 2 tahun setengah anak saya udah hafal. Itu niat saya cuma satu, mengabulkan permohonan Nabi sebagai bentuk rasa cinta saya kepada beliau. Jadi mulai sekarang langkah konkretnya 3 dari maulid kita malam hari ini. Terus berbuat baik walaupun sekecil apapun. Jangan pernah remehkan kebaikan. Yang kedua, perbanyak sholawat. Dan yang ketiga, doa setelah azan jangan lagi diabaikan. Karena itu permintaan langsung dari Nabi. Sama yang keempat tadi yang pertama,
terus rutin hadir majelis taklim. Insya Allah dengan itu kita kelak bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan di dalam syurganya. Amin ya rabbal. Pas 21.35. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini menjadi perjumpaan yang diridhoi oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah, dilaporkan kepada Rasul di dalam kuburnya, dan kita pulang dari sini membawa rahmat dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita tutup sebelum doa dengan talqin zikir 3 kali kalimat tauhid, dengan harapan mudah-mudahan saat kita wafat kita mudah mengucapkan kalimat tauhid tersebut sehingga kita mati wafat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya man la yashghaluhu sam'un an sam' wa ya man la tughlituhu kathratul masail wa ya man la yatabarramu bi ilhahi ibadihi al-mulihina alaih. Aziqna barda rahmatika wa karam istijabatik. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkanlah langkah kaki kami untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berikanlah kami syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan jangan haramkan diri kami untuk berjumpa dengannya dan memandang indah wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurgamu. Ya Allah, bihaqqi Muhammadin ighfir lana dzunubana. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah segala dosa-dosa kami dan keluarkanlah kami dari tempat ini dalam keadaan bersih tanpa dosa. Sesungguhnya Engkau innaka antat tawwabur rahim wa innaka ghafurur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dan kita pulang dalam hikmah maulid kali ini. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lahum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.